Siap. Salam. Good morning, Sir. God bless you. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita akan mulai pembelajaran kita pada siang hari ini ya, terkait dengan konsep gelombang cahaya. Itu sudah pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini anak-anakku sekalian, mari kita berdoa. Siapa yang bertugas berdoa? Ya. Silakan. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan, sekarang kami akan belajar pada siang hari ini, dan tolong berkatilah Pak Yonatan yang akan mengajar kami, dan kami akan mendengarkan sehingga kami dapat memahami materi yang akan disampaikan. Pastor dan kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya, oke ya semua. Saya mau cek dulu kehadiran kita masing-masing ya. Adakah yang hari ini tidak hadir? Kelompok ini hadir semua ya? Hadir ya? Yang di sana? Hadir ya? Kelompok yang di sana? Hadir ya? Ini? Hadir semua ya? Oke, jadi kita hari ini full kehadiran. Terima kasih atas waktunya teman-teman sekalian. Sekarang kita akan belajar pembelajaran kita mengenai konsep gelombang cahaya. Nah, saya tahu kalian ini masih masih panas ya, cuaca yang sangat panas hari ini, dan ini akan berlangsung ya. Kalau di berita-berita saya lihat itu akan berlangsung sampai Desember ya, karena ini berkaitan dengan El Nino juga. Jadi mohon semua tetap semangat meskipun cuaca panas ya, apalagi sudah ada AC ya, sudah ada AC. Artinya meskipun agak deras sedikit, tapi saya yakin motivasi kita tetap naik ya, meskipun cuaca tidak memungkinkan yang panas sekali. Ya, sekarang saya akan coba mengingatkan kalian kembali, karena kita akan belajar mengenai konsep gelombang cahaya. Berarti kata-kata gelombang itu harus kita tahu dulu ya, kan materi sedikit tentang gelombang. Kira-kira apa? Oke, silakan. Jadi gelombang itu getaran yang berangkat dari satu tempat ke tempat yang lain melalui suatu media atau ruang. Ya, oke ya, ikut ya. Jadi masih ingat terkait pembelajaran tentang gelombang ini. Jadi memang ada hubungannya sangat berkaitan dengan materi kita yang sebelumnya. Oke. Nah, sekarang apakah cahaya itu bisa disebut sebagai gelombang? Nanti kita akan coba. Bisa ya? Oke, ada yang bilang bisa. Oke. Tapi nanti kita akan coba diskusikan dengan teman-teman dan melakukan sedikit percobaan kaitannya dengan apakah memang cahaya itu bisa disebut sebagai gelombang, karena ada beberapa juga yang bilang dualisme ya. Itu kita belajar, tapi yang mungkin di pertemuan-pertemuan juga yang mengenai dualisme. Kadang-kadang cahaya bisa dipandang sebagai gelombang, kadang-kadang juga bisa dipandang sebagai partikel. Tapi nantilah kita akan di sini gitu. Yang jelas hari ini kita masuk ke pengantar dulu mengenai gelombang cahaya. Nah, sekarang begini, tentu kalau kita mau belajar sesuatu pasti harus dulu tahu ini fungsinya untuk apa. Betul ya? Di matematika juga saya biasa aja kan gitu. Ini fungsinya statistika untuk apa? Kadang-kadang kalian biasa bilang ada dipakai dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Nah, kalau di fisika betul-betul real ya. Kalau di matematika mungkin masih abstrak. Tapi yang di sini sudah ada penerapan ya, karena turunannya dari matematika itu ya fisika terkait penerapannya, fenomenanya. Nah, sekarang di sini saya mau tahu dulu kalian kira-kira konsep gelombang cahaya itu kira-kira diterapkan di mana? Ada yang tahu? Konsepnya laser. Ya? Oke, laser apa lagi? Kira-kira? Ya? Lampu, oke lah. Apalah ya. Tapi ya bagus semua jawabannya. Tapi begini,
ada satu sebenarnya yang ya ini contoh saja dari banyak contoh yang penerapannya itu sangat-sangat baik ya. Yang pertama tadi sudah good ya, tadi ada yang bilang laser ya. Namanya tak laser. Ya, laser itu dibuatnya kayak presentasi gitu ya, laser. Tapi kalau dihubungkan dengan ini fiber optik, nah ini menjadi satu kesatuan yang sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contoh, biasa kalian menggunakan handphone kan, gitu ya, handphone. Dan itu diprosesing dulu di senternya Telkom gitu ya. Sebagai penyedia biasa. Telkom biasanya menggunakan gelombang radio sebagai pemberi informasi ya, mentransmisikan informasi menggunakan gelombang radio. Satu lagi adalah menggunakan fiber optik. Bagaimana caranya? Kalau gelombang radio ini logika saja, mana lebih cepat? Kita pakai gelombang radio untuk mentransmisikan informasi atau gelombang cahaya? Ya, cahaya. Nah ini yang digunakan Telkom sekarang. Ya, ini sudah lama, teknologi lama ya. Cuma mungkin beberapa kalian belum tahu bahwa bisa informasi itu ditransmisikan melalui cahaya. Ya, akan lebih cepat. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini adalah satu contoh penerapan dari gelombang cahaya. Ini baru pengantar, ini baru pengantar. Oke, jadi kita akan lihat dulu yang bagian-bagian kulit-kulitnya dengan percobaan-percobaan sederhana. Oke ya. Nah, sekarang kita akan melihat capaian pembelajaran apa. Jadi kalian nanti diharapkan mampu menerapkan konsep gelombang cahaya dalam menjelaskan masalah. Kemudian keterampilan prosesnya dalam proses analisis data dan informasi dan mengkomunikasikan hasil. Jadi nanti akan mengkomunikasikan, mempresentasikan hasil yang kalian dapatkan ketika melakukan percobaan. Kemudian tujuannya melalui diskusi ini, kalian dapat menjelaskan nanti konsep gelombang dengan 4 karakteristik, minimal 4 karakteristik ya gelombang cahaya. Kemudian yang kedua adalah melalui percobaan gelombang cahaya nanti kalian dapat menghitung cepat lambat gelombang cahaya dengan meskipun sudah tetap ya, cepat lambat gelombang cahaya kan sudah tetap, tapi kita bisa tahu bagaimana cara mencari. Oke. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat nanti menganalisis ya hubungan antara panjang gelombang cahaya dengan cepat lambat gelombang cahaya. Yang kedua, saya akan memperlihatkan dulu satu video ya. Video terkait problem ya. Problem yang kita sering temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kalian bisa biasa ketemu orang-orang yang mengalami kelainan ya. Kelainan apa itu? Coba kita lihat videonya. Inilah reaksi orang saat pertama kali bisa melihat warna. Ya, oke ya. Jadi ini adalah satu kelainan ya, kelainan yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Ya, nanti kalian search ya. Kenapa ya beberapa orang, ini pertanyaan untuk kalian, kenapa itu beberapa orang dari sisi fisika, saya mau kalian jawab nanti dari sisi fisika. Kenapa itu orang-orang tidak mampu membedakan misalkan merah atau misalkan ada merah jika kuning atau hijau biru ungu ya. Ada beberapa kasus seperti itu dan saya mau kalian coba cari kelainan itu disebabkan oleh apa dan sisi fisikanya seperti apa. Gitu ya. Jadi nanti melalui kegiatan ini yang kalian akan lakukan nanti bisa nanti kalian kaitkan nanti hasil percobaannya kalian dengan kasus-kasus seperti yang sudah ada seperti di video tadi. Ada beberapa orang yang mengalami buta warna gitu ya. Dari biologinya mungkin ada, tapi dari sisi fisikanya lebih menonjol gitu ya. Oke? Nah, ini adalah pertanyaan untuk kalian bisa pecahkan nanti mudah-mudahan dari kegiatan PET ya, nanti akan saya coba bagikan KPD-nya ya, ada KPD di sini, nanti kalian akan coba lakukan ya. Oke? Oke. Nah, coba silakan ya di
dilihat satu persatu ya, urutan-urutan LKPD yang akan kita lakukan. Kemudian silakan menggunakan pad ya. Ini kan pad sudah beberapa minggu ya kita sudah gunakan ya. Dan semua sudah terinstall ya. Sudah terinstall semua? Sudah ya. Oke. Jadi pad ini kan sudah kita, bukan barang baru ya. Jadi tolong nanti apa namanya kalau memang ada yang tidak bisa langsung di webnya aja ya. Di webnya kalian bisa akses. Tapi yang sudah terinstall silakan langsung ke web. Kalian diskusikan dulu ya. Ya di sini coba lihat ya. Nah, sambil dikerjakan juga ya. Nah, coba lihat di kegiatan 1 silakan diskusikan dulu dengan kelompokmu. Konsep gelombang cahaya itu berdasarkan sifat karakteristik itu seperti apa? Gitu ya. Terakhir adalah orange. Nah, nanti kalian susun dari sini warna apa, frekuensinya berapa, gelombangnya berapa, ya. Dan seterusnya sampai seperti kasusnya ada di LKPD. Oke, saya kira itu silakan dikerjakan semua. Saya akan pantau satu-satu ya. Kira-kira solusinya apa bagi yang buta warna itu? Boleh nanti disampaikan ya. Itu buta betulan, bukan buta warna. Ya, bagus itu. Kira apa? Sering saja mungkin diskusi tadi. Bisa dikasih komentar sedikit. Bisa mungkin dikomentari sedikit terkait yang harus sudah diskusikan. Sudah kalian dapatkan di sini. Terus untuk yang new itu yang banyak gelombangnya yang kami dapatkan kita minta tanggapan dari teman-temannya. Ya. Oke, kacamata filtrasi ya ada. Ya, oke. Salah satu solusinya tapi nanti coba dieksplor lagi
dieksplor lagi, tapi sudah bagus ya, tepuk tangan untuk kelompok PH ya. Sudah, itu aja. Oke, tepuk tangan. Ya, oke, mulai ya. Itu ada banyak jenis-jenisnya. Contohnya itu yang saya akan ambil dua saja, suara dan cahaya. Nah, perbedaan ini tuh salah satunya adalah yang suara ini tidak bisa dilihat dan cahaya ini bisa dilihat. Nah, tapi kalau kita dapat mengetahui juga bahwa suara itu tidak bisa dilihat. Kalau frekuensi tinggi, seperti kayak sonic boom atau kayak bisa dibilang boom yang flashbang gitu. Kalau kita bahasa Indonesia sih tertahu, bahasa Inggris itu seperti flashbang. Sekarang kita akan lanjut ke kegiatan kedua yang menggunakan aplikasi web. Oke, hasil yang kami peroleh itu jika warna cahayanya ungu, panjang gelombangnya itu ada 400. Frekuensi yang kita dapat itu 700 kali 10 pangkat 12 terahertz. Nah, jika warna cahayanya juga biru, panjang gelombangnya itu 470. Frekuensinya 600 kali 10 pangkat 12 terahertz. Terus Jadi dia dapat 370 sampai 210 nanometer dan 420 sampai 495 nanometer. Ini ada kegiatan ketiga, yaitu ditanyakan di sini pada bahwa prediksi ANRI tentang kecepatan Wi-Fi ini adalah 5 kali 10 pangkat 14 Hz yang dipercaya bahwa yang warna yang itu kan adalah ungu. Nah, kami membuktikan bahwa prediksi ANRI ini salah karena warna yang diterima itu bukan warna ungu. Karena hasil yang didapatkan itu adalah 600 kali 10 pangkat 12 terahertz. Jadi kami memiliki kesimpulan bahwa prediksi ANRI ini salah. Oke, sudah. Sekian, terima kasih. Oke, sedikit koreksi ya untuk kelompok ini sudah bagus sekali, sangat-sangat bagus ya, tampilannya juga bagus. Cuma ada satu sedikit kesalahan tadi ya. Berapa tadi? 5 kali 10 pangkat 14 terahertz. Nah, terahertz berapa tadi? 10 pangkat 14 terahertz. 12 terahertz. Nah, itu hertz ya. Dibawa ke terahertz jadi 500 terahertz. Nanti ya. Nah, di situ harusnya sekali 10 pangkat 12 hertz dikonversi ke terahertz jadi ratusan. Ya, tapi sudah bagus sekali, sudah bagus sekali. Cuma kesalahan sedikit dan kita apresiasi ya semua penjelasannya sudah sangat bagus tadi. Dia kait-kait juga dengan live dan lain-lain. Ya, dengan apa beda warna gitu ya. Oke. Terima kasih, silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya, terakhir Pak. Ya. Lalu kita disuruh membuat grafik antara panjang gelombang dan frekuensi, dan dari sini kita dapat simpulkan semakin kecilnya panjang gelombang itu semakin besar frekuensinya. Bisa dilihat dari yang misalnya warna ungu itu dia punya panjang gelombang 390 dengan frekuensinya 749 kHz, sedangkan yang warna orange itu panjang gelombangnya 600 dan frekuensinya 500. Kapasitas gelombang dan juga frekuensinya. Jadi untuk yang tahu itu mata menangkap warna dari cahaya yang terkena pantulan benda, di mana itu ada sifat cahaya yang bisa membentuk, terus masuk ke mata lalu dibelokkan oleh kornea, dan itu juga salah satu sifat dari cahaya yaitu bisa dibelokkan. Kemudian diterima oleh reseptor warna. Kemudian kenapa sih ada orang yang bisa warna? Jadi mata itu kan menerima warna berdasarkan gelombang.
mendeteksi warna itu sehingga mereka buta warna dari warna tertentu. Itu disebut buta warna parsial. Nah, buta warna parsial itu contohnya ada protagonali, Cryptotokia, Milton, dan anomali. Kemudian untuk mengatasinya kita bisa menggunakan kacamata buta warna yang dibuat dari mineral khusus untuk menyerap dan juga menyaring gelombang warna sehingga dapat diterima oleh mata. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Sangat-sangat bagus memaparkan hasilnya semua ya. Oke, jadi silakan kembali ke tempat ya. Ya, sangat bagus ya. Kaget ya. Semua bagus-bagus ya. Dan tadi saya kira sudah kena semua. Jadi semua hasilnya juga berada di rentang-rentang spektrum ya. Jadi kalau kalian tadi jeli, sebenarnya ada yang dinamakan spektrum cahaya ya. Saya sengaja tadi tidak tampilkan di situ supaya kalian juga paham ya spektrum cahaya seperti apa. Jadi ada rentang-rentang spektrumnya dan tadi saya lihat semua berada pada spektrum yang benar ya. Tidak ada yang mungkin ada beras seperti sedikit saja, tapi secara umum berada di dalam spektrum. Jadi semua sudah mendapatkan hasil yang cukup baik ya, tepat dan betul tadi yang beberapa kelompok sampaikan ada beberapa memang buta warna, termasuk ada yang parsial, ada yang total malah, kemudian ada yang deuter, anomali dan lain sebagainya. Itu karena mereka tidak mampu mendeteksi gelombang cahaya di rentang merah, misalkan kalau deuter yang merah juga kuning, nah itu mereka tidak mampu mendeteksi itu. Bagaimana caranya? Ya tadi ada sudah kasih solusi juga menggunakan kacamata buta warna dengan syarat dia harus bisa memfilter gelombang cahaya yang kira-kira yang hijau biru, misalkan yang merah jingga kuning dia tidak bisa lihat, berarti dia harus bisa memfilter pada gelombang hijau biru supaya kelihatan ya. Nah itu salah satu solusi kalau mau istilahnya kita mau menolong ya penderita yang memiliki kelainan. Semua sudah cukup bagus ya mempresentasikan tentang kita semua. Tadi sudah ada yang kerja juga ya, meskipun harus saya beri waktu nanti 5 menit, silakan dikerjakan di bagian 3 di situ. Kegiatan 3 kaitannya dengan soal high quality skill. Ya kelompok 1 silakan mengerjakan di Google Form ya. Nanti saya berikan ya di Google Form ya. Silakan saya beri waktu 3 menit karena kan sudah tahu kan bagaimana caranya, harusnya sudah bisa dikerjakan juga. Jadi saya beri waktu kalian 3 menit untuk menyelesaikan satu soal itu. Kemudian kita coba satu-satu ya. Mungkin ini sebentar ya, tapi saya mau 3 kelompok itu kira-kira bisa tidak kalian melihat ya atau mengkoreksi apakah dugaan itu betul atau salah. Tanpa berlama-lama lagi ya, karena sudah semua ternyata buat ya. Di sana saya mulai dulu ya di sini ya. Dugaannya Andi benar atau salah? Salah. Yang di sana? Salah. Salah juga. Sana? Salah. Kenapa bisa salah? Warna yang dibutuhkan adalah hijau dan jingga. Kalau yang di sana? Warnanya itu di antara 500 sampai 600 dan warna yang ada dengan gelombang segi itu hijau hingga kuning. Yang jelas dugaannya kalau di sana gimana? Kenapa bisa salah? Kami itu di antara 500 sampai 600. Ya oke ya, jadi betul ya semua ya. Dugaannya si Andi salah, kenapa? Karena frekuensi itu kan bukan di rentang itu ya. Jadi ketika kita mencari panjang gelombangnya, ternyata panjang gelombangnya bukan di rentang itu, maka dugaan Andi itu salah ya terkait live ya. Nanti ada
Oke, saya kira itu saja apa pembelajaran kita pada siang hari ini. Nanti akan ada tes akhir, ya tes akhir. Mungkin pertemuan berikutnya terkait pembelajaran kita pada siang hari ini berupa soal psychology skill juga ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan semuanya dengan baik ya. Oke. Bagaimana untuk untuk refleksi kita hari ini? Kira-kira apa yang kurang dari pembelajaran ini? Ya, yang robohnya bagus, gitu ya. Terus yang ini kira-kira refleksi kita terus kalau dampaknya bagus kenapa? Kalau dampaknya tidak bagus, kira-kira apa yang mau ditambahkan ke depannya? Dampaknya bagus ya. Karena kita juga dilatih bekerja sama dengan KPD dan sesuai dengan kemampuannya kita di sini juga. Ya. Oke. Dan ini bukan pertama kalinya ya kita gunakan ini, sudah beberapa minggu kita gunakan ya KPD ini. Jadi saya kira tidak tidak bermasalah lagi. Cuma memang kita harus mungkin tidak sering ini ya, mungkin kita ganti metode yang lain. Oke, terima kasih atas dukungannya anak sekalian. Kita akan habis ke pembelajaran selanjutnya. Saya minta kesediaan ini tadi berdoa. Pembelajaran selanjutnya